Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Angga Pangestika, kemudian Bima Afiandi Wiguna, Hafid Ridwan Ilmi, Muhammad Sofyan, dan yang terakhir Onisinus Saud Parilian akan mempresentasikan tugas penelitian kami yang bertemakan uji dan analisis missing data value pada dataset hepatitis, lung cancer, dan mammographic mass. Diawali dengan pendahuluan. Penyakit seperti kanker paru-paru, kanker payudara, dan hepatitis menjadi tantangan global yang perlu dipahami melalui analisis data medis. Dataset terkait memberikan wawasan penting, tetapi keberadaan missing data menjadi kendala serius dalam mengembangkan model prediktif yang akurat. Kanker paru-paru memerlukan penanganan efektif terhadap missing data, sedangkan analisis mamografi penting untuk deteksi dini kanker payudara. Dataset hepatitis juga menghadapi tantangan serupa. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi metode dan strategi yang efektif dalam mengatasi missing data pada ketiga dataset tersebut. Menggunakan pendekatan integratif seperti dropping samples, deletion features, dan imputation. Analisis dilakukan untuk memahami implikasi dari setiap metode dengan harapan memberikan panduan praktis bagi peneliti, praktisi kesehatan, dan ilmuwan data. Diharapkan hasil penelitian ini meningkatkan konsistensi dan akurasi analisis data medis, serta memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor penyakit kritis, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengolahan data medis dan solusi missing data yang kompleks. Untuk agenda selanjutnya, hal-hal penting yang akan kami sampaikan antara lain penjelasan dataset yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian proses pengujian yang akan dijelaskan oleh saudara Hafid, missing data handling akan dijelaskan oleh saudara Bima, hasil pengujian akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian saudara Onisinus dan saudara Sofyan, lalu yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh saudara Hafid. Dataset yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dataset hepatitis, mammographic mass, dan lung cancer atau kanker paru-paru. Tugas-tugas terkait pada dataset ini merupakan pengklasifikasian, lalu feature type ketiganya merupakan integer, kecuali pada dataset hepatitis terdapat feature type categorical dan real. Kemudian dataset karakteristik ketiganya adalah multivariat. Dari ketiganya, hanya dataset mammographic mass yang memiliki keterangan tambahan. Mammographic mass merupakan kumpulan data yang digunakan untuk memprediksi tingkat keparahan lesi mamografis berdasarkan atribut BIRADS atau Breast Imaging Reporting and Data System dan usia pasien. Data mencakup 516 massa jinak dan 445 massa ganas yang diidentifikasi pada mamogram digital antara tahun 2003 dan 2006. Pada dataset hepatitis, missing value terdapat pada hampir semua feature, kecuali kolom kelas, age, sex, antivirals, dan histologi. Dan pada dataset lung cancer, missing value hanya ada pada dua fitur, yaitu atribut 4 dan atribut 38. Bisa kita lihat untuk di atribut 4 ada 4 missing value dan di atribut 38 ada 1 missing value. Lalu pada dataset mammographic mass, missing value terdapat pada semua fitur kecuali severity. Halo, saya Hafid Ridwan Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan kerangka kerja dari proses pengujian. Yang pertama itu kita harus mendownload dataset apa yang ingin kita uji. Itu ada 3 dataset. Yang pertama ada hepatitis, yang kedua ada dataset lung cancer, dan yang ketiga ada dataset mass mammographic. Dari ketiga dataset tersebut memiliki missing value. Dan missing value ini kita replace atau kita ganti dengan huruf none untuk mempermudah dalam pemrosesan Python. Dan secara garis besar untuk mengatasi missing value kita bagi menjadi dua, yaitu dengan deletion atau penghapusan, dan yang kedua ada imputation atau pengisian data yang kosong. Di deletion ini kita bagi menjadi dua, yaitu dengan dropping sample, yaitu menghapus sampel mana yang berisi nilai kosong atau rows keberapa yang ada nilai kosongnya. Dan yang kedua ada deletion filter, yaitu menghapus
feature mana yang memiliki nilai yang kosong. Sedangkan di imputation ini atau pengisian data, kita menggunakan 5 metode, yaitu yang pertama ada unvariative feature with simple inputter main, dan yang kedua ada unvariative feature with simple inputter dengan pendekatan modus. Yang ketiga ada unvariative feature with simple inputter dengan pendekatan median. Yang keempat ada multivariate feature with iterative inputter. Dan yang kelima ada Kinner Snakebar with KNN inputter. Dari ketujuh metode tersebut, kita sudah memiliki dataset yang tidak memiliki missing value. Berarti dataset tersebut sudah bisa kita proses untuk kita testing. Di sini kita men-split menjadi data training sebesar 80% dan 20% untuk data testing. Untuk pengujian tersebut kita menggunakan GERT Search CV dengan tuning hyperparameter dan juga menggunakan 6 klasifikasi, yaitu yang pertama ada decision tree, yang kedua ada random forest, ketiga ada super vector machine, keempat ada Kinner Snakebar, kelima ada logistic regression, dan yang terakhir ada naive Bayes. Dari masing-masing klasifikasi yang kita uji itu nanti akan menghasilkan hasil akhir berupa akurasi, R2 score, dan mean square error atau MSE. Dan nantinya akan kita simpulkan mana nilai yang terbaiknya di akhir. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang missing data handling. Yang pertama yaitu dropping sample, yang kedua deletion filter, yang ketiga imputation. Selanjutnya dropping sample yaitu menghapus seluruh baris atau sampel data yang memiliki nilai yang hilang, atau dapat diartikan suatu tindakan dalam analisis data di mana baris data yang mengandung setidaknya satu nilai hilang dihapus dari kumpulan data. Nilai yang hilang dapat muncul karena berbagai alasan, seperti kesalahan pengukuran, kegagalan peralatan, atau hanya karena kurangnya data pada suatu observasi. Yang kedua, deletion filter, yaitu menghapus seluruh fitur atau kolom yang memiliki banyak nilai yang hilang, atau dapat diartikan suatu tindakan dalam analisis data di mana kolom-kolom tertentu dihapus dari kumpulan data karena banyaknya nilai yang hilang dalam kolom tersebut. Nilai yang hilang dalam suatu fitur dapat mencakup berbagai situasi, seperti ketidaktersediaan data pengukuran atau informasi pada kolom tertentu. Selanjutnya, imputation, atau penggantian nilai yang hilang dengan nilai yang diestimasi berbagai metode tertentu. Pada penelitian ini, imputation yang digunakan yaitu 5 metode. Yang pertama, MEAN, untuk menggantikan nilai hilang dengan nilai rata-rata. Yang kedua, yaitu modus, untuk menggantikan nilai hilang dengan nilai yang paling sering muncul. Yang ketiga, yaitu median, untuk menggantikan nilai hilang dengan nilai tengah. Yang keempat, yaitu iterative inputter, untuk memperkirakan nilai-nilai yang hilang berdasarkan nilai-nilai yang ada. Yang kelima, yaitu KNN, untuk menggantikan nilai yang hilang berdasarkan tetangga terdekat. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil uji pada dataset hepatitis menunjukkan akurasi yang baik pada setiap model dan dapat dipakai untuk membuat model prediksi. Nilai yang terbaik adalah pada metode dropping samples. Namun perlu diperhatikan bahwa data yang di-drop cukup besar, ada sekitar 48,3%. Ada kemungkinan membuat analisa menjadi bias dan hilangnya informasi yang berharga. Metode imputasi yang terbaik pada uji dataset hepatitis ini adalah metode imputasi univariate feature imputation dengan simple inputter median. Kemudian metode multivariate feature imputation dengan iterative inputter karena memiliki nilai terbaik dari akurasi score dan MSE. Lalu yang terakhir metode KNN imputation dengan KNN inputter. Baik, kita masuk pada bagian dataset lung cancer. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat dua fitur yang memiliki missing data. Fitur yang bernama atribut 4 memiliki 4 sampel yang datanya none. Sedangkan atribut 38 memiliki 1 sampel yang datanya kosong. Jadi di bawah ini kita bisa lihat akurasi testingnya ya.
hasil skor akurasi dari testing. Kemudian yang perlu diketahui adalah bahwa decision tree dan random forest nilainya selalu berubah. Jadi bisa aja di percobaan berikutnya nilainya berubah. Jadi bisa dilihat di sini, doping sampel memiliki skor akurasi dari beberapa classifier yang kita tetapkan seperti ini. Jadi bisa dilihat pada classifier decision tree dan random forest itu bisa terendah, bisa tertinggi pada akhirnya nanti kan. Sedangkan untuk classifier lainnya nilainya tetap, dan bisa kita lihat pada doping sampel KNN mendapat skor akurasi tertinggi. Sedangkan untuk doping feature, random forest bisa memiliki nilai tertinggi. Lagi-lagi bisa jadi dia berubah lagi gitu ya, bisa jadi paling rendah. Kemudian sama halnya dengan MOD gitu ya, most frequent value, kita mengisi nilainya dengan nilai yang terbanyak dari kategori tersebut. Kemudian median juga sama. Nah, ini contoh di min nih. Pada saat kita melakukan min imputation bisa aja hasilnya 57 semua nih skornya. Karena kebanyakan metode yang kita pakai untuk dataset ini, setiap classifier yang kita tentukan ini, 6 classifier ini rata-rata tuh di 57,14%. Nah, kemudian untuk terus gimana? Ada nggak contoh yang bisa melampaui dari 57% secara skor akurasi? Nah, ini ada pendekatan di mana doping sampel dengan classifier SPC dengan konfigurasi hyperparameter seperti ini, base param ya, itu kita mendapatkan hasil testing akurasi di 66,67% dengan hasil akurasi skor training 100%. Juga untuk hal-hal lain seperti random forest nih, kita bisa lihat di sini dia bisa mencapai 71,43%. Sama, ini juga tinggi nih. Ini min inputter, ini median inputter. Skor akurasi di 85%, 85,71%. Juga dengan ini pendekatan metode lain ya, selain dari yang kita tentukan, kelompok ini tentukan, misalnya kita pakai XGBoost regressor gitu kan, dengan pengaturan hyperparameter sebagai berikut, itu bisa mendapatkan testing akurasi skor di 85%, 85,71%. Jadi kita bisa keluar dari 57,14 itu. Dan tentu aja classifier lain, metode lain, hyperparameter lain bisa menghasilkan skor yang lebih sesuai dan lebih baik gitu, lebih tinggi secara akurasi skor metriknya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset mass mamograf. Berikut adalah tampilan dari uji doping sampel dengan 6 klasifikasi, diantaranya adalah decision tree, random forest, SVM, KNN, logistic regression, dan naive bias. Dari hasil tersebut kita bisa simpulkan bahwa logistic regression adalah model terbaik di antara model-model lainnya, dikarenakan model logistic regression memiliki akurasi tertinggi dengan nilai 0,8434 dan skor tertinggi dengan nilai 0,3702. Kemudian berikut adalah tabel evaluasi untuk beberapa model klasifikasi dengan berbagai metode imputasi. Contohnya adalah imputasi main, modus, median, interaktif imputer, dan KNN imputer. Jadi dari model-model tersebut kita dapat simpulkan bahwa logistic regression memiliki akurasi tertinggi pada beberapa metode imputasi dengan nilai 0,8497 pada metode main, modus, dan median, dan KNN dengan metode imputasi modus memiliki akurasi tertinggi dengan nilai 0,8601. Untuk skor tertinggi, logistic regression juga memiliki skor tertinggi pada beberapa metode imputasi dengan nilai 0,3977 hingga 0,4392. Untuk KNN sendiri juga memiliki skor tertinggi dengan metode imputasi modus dengan nilai 0,4392. Berdasarkan evaluasi tersebut, hasil uji pada dataset mass mamograf, metode imputasi univariate feature imputation dengan simple imputer modus memberikan tingkat akurasi tertinggi di antara metode lainnya. Skor yang tinggi menunjukkan seberapa baik model ini menjelaskan variabilitas dalam data target. Semakin tinggi R2 skornya, maka model semakin baik dalam menjelaskan variasi pada dataset target. Kemudian untuk mammographic deletion feature, untuk deletion feature pada mammographic mass tidak dapat diimplementasikan dengan alasan pada decision tree dataset hanya terdiri dari satu kolom severity yang berisi nilai biner 0 atau 1. Dengan dataset seperti ini kita tidak dapat menggunakan metode deletion feature pada decision tree
dikarenakan kita hanya memiliki satu fitur untuk digunakan dalam pelatihan model. Untuk menggunakan decision tree sendiri, kita memerlukan setidaknya 2 fitur kolom untuk memprediksi targetnya. Untuk KNN sendiri juga kita tidak dapat mengimplementasikan dikarenakan model ini memerlukan setidaknya 2 fitur untuk memprediksi target dengan membandingkan tetangga terdekat. KNN tidak dapat digunakan dengan benar dengan hanya satu fitur. Untuk SVM atau support vector machine, ini juga memerlukan setidaknya 2 fitur variabel independen untuk bekerja. SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan 2 kelas dalam ruang fitur. Untuk logistic regression, kita juga tidak dapat mengimplementasikannya karena kita membutuhkan satu fitur untuk variabel target Y dan satu fitur lagi untuk sebagai variabel independen X untuk memprediksi Y. Demikian penjelasan untuk dataset mass mamograf. Terima kasih. Kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengujian yang telah kita lakukan. Penghapusan fitur atau sampel mungkin dapat menyebabkan kehilangan informasi yang mungkin penting untuk pemodelan dan analisis. Pada kasus kita ini, penelitian di mana fitur yang dihapus signifikan seperti kasus mass mammographic yang hanya menghasilkan satu fitur. Pengujian itu tidak dapat dilakukan untuk metode deletion feature. Dan penulis juga menyimpulkan pada R2 score, MSI, dan metrik akurasi mungkin terlalu sedikit untuk jadi patokan mendapatkan nilai mana yang terbaik. Kedepannya mungkin harus diuji coba dengan metrik lain seperti metrik presisi, metrik recall, F1 score, area under the erosion curve, dan juga convolution metric untuk dapat membandingkan hasil atau nilai mana yang lebih baik. Dan masih banyak pula metode imputasi yang belum kami lakukan, seperti metode imputasi dengan multiple imputation by chain equation, regression imputation, dummy variable adjustment, maximum likelihood estimation, dan lain sebagainya yang belum kami lakukan. Begitu dari kelompok kami, dan selebihnya terima kasih.